warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suci Salsabila, NIM 18154039. Di sini saya akan menampilkan roleplay tentang kasus kegawat daruratan maternal neonatal atau NIA UTERI, di mana terdapat pasien setelah 15 menit melahirkan tidak ada kontraksi apapun dan uterus terasa lembek. Adapun hal yang harus dilakukan adalah penanganan KBI dan KBE. KBI adalah kompresi bimanual interna dan juga KBE adalah kompresi bimanual eksterna. Roleplay ini untuk memenuhi mata kuliah asuhan kegawat daruratan maternal neonatal, dan ini adalah memenuhi untuk ujian praktik asuhan kegawat daruratan. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan melakukan penanganan atau NIA UTERI pada kegawat daruratan maternal neonatal. Adapun penanganan yang saya lakukan adalah KBI dan KBE. KBI adalah kompresi bimanual interna dan KBE adalah kompresi bimanual eksterna. Sebelum melakukan tindakan, ada baiknya kita melakukan persiapan alat terlebih dahulu. Adapun alat yang saya gunakan adalah sapu, anggap saja ini adalah lampu sorot, tensimeter, stetoskop, 2 buah waslap, bengkok, pipet, ada cairan infus RL, ergometrin, dan juga oksitosin. Dan adapun handscoon panjang dan juga ada handscoon DTT, ada infuset dan juga spet 3 cc. Ada larutan klorin, tong sampah, dan juga alat pelindung diri yaitu penutup kepala, sepatu boot, dan celemek dan juga masker. Setelah itu kita persiapkan pasien, di mana pasien dalam keadaan nyaman dan ruangan yang nyaman. Nah, jika pasien sudah dalam keadaan nyaman dan di tempat yang nyaman, kita memakai alat pelindung diri. Yang pertama yaitu sepatu boot, setelah itu penutup kepala, celemek, dan juga masker. Sebelum menggunakan handscoon, kita harus melakukan cuci tangan terlebih dahulu. Selamat siang Bu. Nah Bu, di sini saya Bidan Suci Salsabila. Didapati terlihat di sini kontraksi ibunya tidak ada Bu, dan perut ibu sangat terasa lembek. Takutnya nanti ada perdarahan yang keluar dengan secara hebat Bu. Nah di sini saya akan melakukan kompresi bimanual interna dan juga eksternal, di mana nanti untuk yang eksternalnya saya meminta bantuan ibu. Apakah ibu menyetujui agar anaknya bisa ditangani secara cepat Bu? Iya Bu. Jika ibu menyetujui, mohon ditandatangani ya Bu. Setelah melakukan inform consent dan keluarga menyetujui, kita menggunakan sarung tangan. Menggunakan sarung tangan, menggunakan sarung tangan yang panjang. Tapi di sini tidak ada sarung tangan yang panjang, maka anggap saja adalah sarung tangan yang panjang sampai dengan ke siku. Setelah itu memeriksa vagina ibu. Di sini didapati
perut ibu tidak berkontraksi dan uterusnya lembek. Maka kita meminta bantuan keluarga untuk mengelus-ngelus perut ibu agar untuk membantu terjadinya kontraksi saat penanganan dilakukan. Ibu, mohon bantuannya ya Bu untuk mengelus-ngelus perut anaknya agar nanti terjadi kontraksi yang alami ya Bu. Tolong ya Bu. Sini Bu, tangannya saya ajarkan Bu. Setelah itu, masukkan tangan ke vagina dimana dengan menggunakan 5 ujung jari disatukan secara obstetri dan memasukkannya ke dalam introitus vagina ibu. Masukkan secara perlahan. Saat sudah masuk ke dalam introitus vagina ibu, genggam tangan seperti pukulan dan kemudian cek apakah ada pendarahan yang keluar atau sisa-sisa dari jalan lahir ibu. Tekan kuat uterus di antara kedua tangan secara kuat dan tangan kanan menekan uterus ibu. Kompresi uterus ini memberikan tekanan langsung pada pembuluh darah, di mana dalam dinding uterus akan merangsang dan myometrium untuk berkontraksi. Jika sudah dilakukan KBI, evaluasi. Jika uterus berkontraksi dan perdarahan berkurang, terus lakukan KBI selama 2 menit. Kemudian perlahan-lahan mengeluarkan tangan dari dalam vagina. Pantau terus ibu selama kala 4. Jika berhasil, pantau ibu setelah seperti biasanya penanganan kala 4. Keluarkan tangan secara perlahan-lahan. Nah, jika uterus berkontraksi tapi perdarahan terus berlangsung, periksa perineum apakah ada laserasi jalan lahir atau sebagainya. Jika kontraksi terus tidak berjalan selama 5 menit, maka kita lanjutkan dengan penanganan KBE, yaitu kompresi bimanual eksterna, di mana memerlukan bantuan dari keluarga pasien. Baiklah Ibu, di sini kita akan melakukan KBE-nya ya Bu, yaitu kompresi bimanual eksternanya, di mana tangan Ibu bantu saya Bu untuk menekan perut dan tangan sebelahnya digepalkan ya Bu. Sementara bidan akan menyiapkan untuk pemasangan penyuntikan ergometrin 0,2 mg dan juga memberikan infus yang menggunakan jarum sebesar 16 atau 18 dan memberikan infus sebanyak 500 cc ringer laktat. Setelah itu lakukan penyuntikan ergometrin 0,2 mg. Ambil. Lakukan penyuntikan ergometrin ini secara IM di paha ibu. Permisi ya Bu, saya akan menyuntikkan obat ergometrinya dulu untuk ini berfungsi untuk meredakan agar tidak terjadinya perdarahan yang hebat ya Bu. Mohon ditahan sedikit ya Bu. Suntikan secara IM. Lakukan aspirasi jika tidak ada darah. Masukkan obat secara perlahan. Tahan sedikit ya Bu. Setelah itu kita mempersiapkan pemasangan infus. Dekatkan alat untuk pemasangan infus. Gantungkan cairan infusnya.
agar tidak ada udara yang masuk. Permisi Ibu, kita lakukan pemasangan infus dulu ya Bu, agar cairan di tubuh Ibu agar Ibu tidak lemas, karena di sini Ibu sangat banyak kekurangan cairan ya Bu. Tolong gepalkan ya Bu tangannya. Cari vena. Jika sudah terdapat, masukkan avokat secara perlahan dan lepaskan tourniquet. Pasangkan plester. Pastikan cairan selama 28 kali tetes per menit. Setelah melakukan pemasangan infus, kita lepaskan sarung tangan dan menggantikan sarung tangan yang baru. Lepaskan di cairan klorin. Pakai sarung tangan kembali. Setelah itu kita kembali melakukan KBI, di mana tekan dinding perut bawah untuk menekan fundus uteri agar telapak tangan dapat mencakup dinding belakang uterus. Lakukan KBI seperti awal tadi. Memasukkan tangan secara obstetri dan menyatukan kelima jari dan memasukkannya secara perlahan. Ubah menjadi gempalan dan tekan dinding. Tekan korpus uteri dengan jalan mendekatkan telapak tangan kiri dan kanan dan perhatikan perdarahan yang terjadi. Cek apakah ada masih perdarahan yang keluar atau tidak. Jika masih terjadinya pendarahan, tetap lakukan KBI dan segera lakukan rujukan. Setelah itu kita lakukan rujukan di mana dengan menggunakan bakso kuda. Siapkan secara cepat dan tepat agar tidak terjadi apa-apa dengan pasien. Baiklah, sekian rapi dari saya. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata dan juga tersendat dalam mengucapkan kata dan tersendat dalam melakukan tindakan, maafkan karena di sini saya baru belajar. Mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih.